Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Eh, kita lanjutkan kembali kajian kajian kitab Durusul Lughah dengan sedikit ziyadah tambahan-tambahan yang berkaitan dengan bahasan dan topik-topik yang terdapat dalam kitab Durusul Lughah. Ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Alhamdulillah tak terasa sudah nampakkan kita duduk dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Tiba-tiba laptopnya mentang-mentang kita belajar bahasa Arab langsung ke pengaturan bahasa Arab. Jadi Windows-nya ini ada di sebelah kanan. Insyaallah. Biasanya di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ciri-ciri daripada kata benda. Sekedar murojaah atau khulasah, ringkasan. Yang pertama, bisa didahului alif lam. Lalu yang kedua, tanwin. Yang ketiga, bisa dikasrahkan. Yang keempat, menerima huruf jar. Apa huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, apa? Kaf, lalu al-lam, lalu min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba, terus apa lagi? Sudah al-kaf, al-lam, al-ba. Sudah? Baik, lalu yang berikutnya menerima huruf qasam. Apa saja? Al-wawu, wal ya'u, wat ta'u. Lalu ada tambahan kemarin diingatkan oleh saudara kita, akhuna fillah, yakni bisa didahului ya'un nida. Ya'un nida'i. Apa itu ya'un nida? Tulisannya seperti itu. Ya'un nida. Apa ya'un nida? Ya'un nida, ya yang digunakan untuk memanggil. Beda dengan ya'ul qasam. Ya'un nida adalah ya yang digunakan untuk memanggil. Contoh, ya Ahmadu, ya Sulaiman, ya Ibrahimu, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim.
ya Musa, ya Harun. Ya-nya ini disebut sebagai ya unnida. Tulisannya seperti ini. Kalau di Indonesia kan ya unnida. Kalau di Indonesia kan, tapi kalau tulisan Arabnya seperti ini. Ini adalah tanda-tanda yang apabila suatu kata didahului oleh 1, 2, 3, 4, 5 ciri ini disebut sebagai kata benda. Karena kata kerja tidak bisa, keterangan tidak bisa, hanya kata benda. Baik, alhamdulillah sudah terbuka. Mana? Itu huruful qasam. Iya, itu huruful qasam digunakan untuk bersumpah. Wallahi, yallahi, tallahi, seperti itu. Oh, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair. Bil al-wawu wal ya'u wat ta'u ta'u. Iya, huruful qasam billahi. Kalau dalam keterangan yang ada dalam contohnya kitab Al-Jurumiyah, huruful qasam itu hanya ada 3. Al-wawu wal ya'u wat ta'u. Seperti itu. Nah, itu nanti insyaallah di selanjutnya. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kitab Durusul Lughah, kita masuk sebentar di bab ini. Nanti insyaallah kemarin sudah carikan referensi kata kerja dan pembagiannya. Nanti insyaallah bismillah tolong diingatkan anak share ini grup nanti biar teman-teman bisa mendapat penjelasan yang lebih detail tentang isim atau kata benda. Kata benda dan jenis-jenisnya. Karena salah satu bab yang lumayan menyita waktu di dalam bahasa Arab adalah bab tentang isim atau kata benda. Karena kata benda itu bermacam-macam. Nanti ada isim kata benda berdasarkan akhiran daripada hurufnya. Kata benda berdasarkan jenisnya. Kata benda berdasarkan sebagaimana nanti akan ada di dalam bab ini. Insyaallah nanti ini sudah ana ringkaskan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Insyaallah ini sudah hanya sekedar tambahan atau murojaah. Lalu kita lanjutkan kita masuk kata benda berdasarkan di pelajaran sebelumnya dalam kitab Durusul Lughah kita telah membahas tentang alif lam nih papan tulisnya lari-lari terus. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kursiyun dan al-kursiyyu. Penulis kitab rahimahullah taala
Di dalam bab ini, penulis mengajarkan kepada kita pembagian kata benda. Bahwasanya kata benda itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma'rifah, lalu yang kedua adalah nakirah. Apa itu ma'rifah dan apa itu nakirah? Kalau padahal tadi sudah siapkan, ternyata Afan salah membawa flash disk di dana pindah. Qadarullah masya'afa'ala malah nggak kebawa flash disk. Dana persiapkan, ternyata salah bawa flash disk, isinya berbeda. Terusnya ada keterangan dalam kitab. Baik. Di pelajaran ketiga yang lalu, penulis mengajarkan kepada kita pembagian kata benda. Yang pertama, al-ma'rifah, ismul ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah, afwan. Apa itu nakirah? Nakirah adalah kata benda yang masih bersifat umum. Contoh, baitun. Maka baitun ini, kalau dalam bahasa Arab, belum jelas kepemilikannya. Rumah. Rumah seperti apa? Punya siapa? Seperti itu. Rumah yang seperti apa belum diketahui. Berbeda halnya ketika sudah ditambahi alif lam ma'rifah. Ini. Maka kata para ulama, tujuan daripada kita memahami, penulis mengajarkan kepada kita dua jenis daripada kata benda untuk memudahkan kita dalam menyusun kalimat yang berstruktur di dalam bahasa Arab. Karena kalau dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Maka dalam bahasa Arab ada mubtada, khobar. Ada jumlah fi'il, ada jumlah fi'liyah. Yani fi'il, lalu fa'il, lalu maf'ulun bih. Jadi ada na'at wa man'ut dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa menyusun kalimat yang benar di dalam bahasa Arab? Karena ada banyak orang Arab sekalipun yang mereka tidak paham bagaimana caranya menyusun kalimat yang benar. Lalu bagaimana dengan kita orang Indonesia yang tidak terbiasa berbicara bahasa Arab sehari-hari? Tentu kita kesulitan. Maka penulis mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membuat kalimat yang benar di dalam bahasa Arab. Hanya dari kata benda. Bagaimana caranya? Penulis mengajarkan kepada kita nakiratun. Kata benda yang bersifat umum. Lalu yang kedua, ma'rifah. Kata benda yang bersifat khusus atau sudah diketahui. Ma'rifah adalah kata benda yang sudah diketahui. Atau dalam bahasa Arabnya adalah ma'lumun, sudah diketahui. Kalau umpamanya dikatakan al-baitu, rumah itu, orang contohnya gini, anak nanya sama antum dari mana? Gitu. Kalau yang diajak berbicara sudah terbiasa kenal dengan antum, maka antum tahu masjid yang mana. Nah, berbeda halnya orang yang belum tahu, antum dari mana? Dari masjid. Masjid mana? Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab, untuk mengetahui sesuatu itu sudah diketahui atau tidak, cukup dengan ditambahkan alif lam. Sudah. Min ainan. Kamu dari mana? Ana minal bait. Aku dari rumah. Rumah yang mana? Ya yang itu. Orang yang diajak berbicara sudah paham maksud daripada al-baitu tersebut. Sampai di sini bisa dipahami. Inilah maksud daripada penulis
memberikan pembahasan setelah judul Ad-Darsus Tsalitsu, lalu penulis mengatakan baitun al-baitu, qalamun al-qalamu. Seakan-akan penulis mengatakan kepada kita bahwasanya kata benda itu terbagi menjadi dua, nakirah dan ma'rifah. Nakirah belum diketahui, masih bersifat umum. Sementara kalau ma'rifah itu sudah khusus. Nanti di dalam ada banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang membutuhkan pemahaman kita terhadap isim ma'rifah dan isim nakirah. Seperti itu. Lalu penulis mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membuat kalimat yang benar di dalam bahasa Arab hanya berdasarkan pemahaman kita terhadap dua jenis kata benda ini. Kata benda ma'rifah dan kata benda nakirah. Jadi sini bisa dipahami. Penulis mengajarkan kepada kita satu kalimat yang lengkap. Hanya terdiri dari dua kata benda. Apa itu? Mubtada dan khobar. Apa mubtada? Mubtada adalah awal kata. Khobar adalah keterangan daripada awal kata. Wah, kok tambah sulit? Maka biasanya Ana bilang kepada teman-teman yang mereka belajar bahasa Arab, beginilah tanda bahwasanya ketika kita belajar, kita mendapati kita semakin sulit, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berarti kita sedang menuju proses. Kalau antum belajar, makin belajar kok makin mudah, berarti sebentar dulu belajar. Karena belajar seperti itu. Belajar itu apa? Mengasah dari tidak tahu menjadi tahu. O dan O. Dan berkata para ulama, la yanalal ilma birahatil jism. Tidak akan pernah bisa menerima ilmu seorang yang carinya dengan apa? Karena hakikat ilmu itu apa? Berpayah-payah dan maka memahaminya butuh usaha. Semakin antum berusaha keras, insya Allah ilmu itu akan makin dekat dengan antum. Tapi kalau antum tidak mau berusaha untuk memahaminya, maka Allah Subhanahu wa taala melapangkan bagi. Barakallahu fiik. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Apa itu mubtada dan apa itu khabar? Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin lebih tepat subjek predikat. Seperti itu. Subjek adalah pokoknya. Predikat adalah keterangan daripada subjek. Nah, kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah mubtada dan khabar. Kalau antum mau bikin kata kalimat yang lengkap dalam bahasa Arab, contohnya hadza baitun. Ini hadza baitun, ini sudah subjek dan predikat. Sudah mubtada wa khabar. Ini Anda sudah membuat bahasan ini dalam format PDF, tapi qadarullah masyafal tidak terbawa karena tadi agak buru-buru. Jadi Anda terangkannya pakai tulisan. Padahal kalau dilihat pakai slide jauh lebih mudah untuk ditulis dan jauh lebih mudah untuk ditulis. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka contohnya ma'rifah di pertemuan yang akan datang, nakirah dan ma'rifah akan ana terangkan dengan bagan-bagan dan keterangan-keterangannya nanti dalam word yang tadi ini. Itu juga sudah ada kata ma'rifah, isim ma'rifah dan isim nakirah beserta penjelasannya. Isim ma'rifah itu apa aja? Contohnya isim ma'rifah adalah nama. Lalu ismul isyarah, seluruh ismul isyarah, hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, haula'i, itu disebut sebagai ismul ma'rifah. Kata benda yang sudah diketahui. Maka mubtada itu harus ma'rifah.
khobar itu harus nakirah. Sebelum kita lanjutkan, jadi sebelum kita lanjutkan, ana ulangi kembali. Di pelajaran ketiga yang kemarin, kita sudah membahas tentang tanda-tanda daripada kata benda. Lalu di pertemuan kali ini kita membahas tentang pembagian daripada kata benda. Kata benda terbagi menjadi dua. Yang pertama ma'rifah dan yang kedua nakirah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah itu adalah benda yang sudah diketahui. Benda yang sudah dipahami oleh orang yang diajak berbicara. Contohnya, qalamun, seluruh kolam, seluruh pena. Mau dia pulpen, mau dia spidol, mau dia pensil, mau dia yang bisa digunakan untuk menulis itu disebut sebagai qalamun, pena. Tapi kalau al-qalamu itu adalah pena yang anak pegang ini disebut sebagai al-qalamu. Hadzal qalamu. Tapi kalau anak bilang hadza qalamun, maka masih sifat umum. Bisa dipahami? Seperti itu. Nah, kalau baitun, yang kedua nakirah, itu adalah seluruh benda yang bersifat umum, seluruhnya. Contohnya qamisun, seluruh pakaian yang masuk kategori qamisun, mau warnanya merah, kuning, putih, biru, itu disebut sebagai qamisun. Tapi kalau ana mengatakan al-qamisu, berarti gamis yang ana punya. Seperti itu. Gamis yang sudah diketahui bentuknya, ukurannya, warnanya. Sampai di sini bisa dipahami. Ya. Dan tujuan untuk memahami nakirah dan ma'rifah adalah memudahkan kita untuk menyusun kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab apabila dia didahului oleh kata benda, maka disebut sebagai mubtada. Awal kata, yang terletak di awal kata, di dalam struktur bahasa Arab, itu disebut sebagai mubtada. Insyaallah nanti kok mati lagi. Apa? Oh iya. Ya kan ulangi. Insyaallah nanti di mana di pertemuan yang akan datang, Ana akan tampilkan slide tentang pengertian definisi daripada mubtada dan khobar. Ini untuk memudahkan antum semua di dalam memahami pembahasan ini. Bahwasanya seluruh kalimat yang terletak di awal kata dalam bahasa Arab itu disebut sebagai mubtada. Dan seluruh mubtada itu ma'rifah. Contohnya al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarrisu. Ini disebut sebagai mubtada. Dan seluruh mubtada harus ma'rifah. Bisa dipahami? Nah, kalimat setelah mubtada di dalam bahasa Arab disebut sebagai khobar atau keterangan daripada mubtada. Dan seluruh khobar itu bentuknya nakirah. Apa itu nakirah? Yang bersifat umum. Jadi kalau kita mau menyusun kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab, orang Arab diajak ngomong itu tahu, maka cukup nyusunnya apa? Dua kata, ma'rifah dan nakirah. Huwa tabibun, hiya mudarrisatun, huna map'amun, hadhihi taburatun. Itu sebagai jumlatun mufidah, kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Dan inilah tujuan daripada kita mempelajari bab ini, pelajaran ketiga dalam kitab Durusul Lughah. Sampai di sini ada yang masih.
Kalau masih bingung, ana ulangi. Baik. Barakallahu fikum. Ana ulangi. Tidak apa-apa. Loh, tujuan kita belajar adalah agar kita paham. Kalau belum paham, antum bilang, "Afwan Ustaz, tolong diulangi." Insyaallah ana ulangi. Baik. Tapi jangan berulang-ulang ya. Baik. Barakallahu fikum. Di pelajaran ketiga, penulis kitab mengajarkan kepada kita bagaimana caranya membuat kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Jadi kalau antum mendapati ada kitab kayak tadi, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ada contoh hari ini. Nah, ini. Ini contoh. Kalau ini nanti tidak ada harokatnya, maka kita akan bisa membaca. Kenapa? Karena ini disebut sebagai isim ma'rifah. Kata benda yang sudah diketahui jenisnya. Maka kalau ini tidak ada harokatnya, kita sudah langsung bisa membaca al-usulus salasatu allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Seperti itu. Inilah tujuan daripada kita mempelajari kitab Durusul Lughah di pelajaran yang ketiga ini. Faidah daripada pelajaran ketiga. Memudahkan kita untuk membaca kitab-kitab lanjutan. Tapi dasarnya apa? Memahami nakirah dan ma'rifah. Setelah kita memahami apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah, nakirah adalah kata benda yang masih bersifat umum. Kalau buku ya seluruh buku. Mau buku tulis, buku gambar itu disebut sebagai buku. Tapi kalau Alkitabu itu disebut sebagai buku yang dimaksud oleh orang yang diajak berbicara. Nakirah dan ma'rifah. Azan. Barakallahu fikum. Azan sebentar, nanti kita lanjutkan pengulangan sekali. Kita lanjutkan kembali sebentar. Bahasan di bab pelajaran ketiga yang kemarin sudah kita pelajari. Kenapa pembahasan ini penting untuk kita pahami? Karena agar memudahkan kita di dalam menyusun kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Lalu yang kedua akan memudahkan kita di dalam memahami tulisan dan literatur-literatur Arab, baik Al-Quran, As-Sunnah, maupun kitab-kitab para ulama. Ketika kita mempelajari, memahami apa itu nakirah dan apa itu ma'rifah, maka kita akan mudah dalam memahami struktur kalimat di dalam bahasa Arab. Struktur kalimat yang pertama dalam bahasa Arab itu adalah mubtada atau awal kata. Lalu yang kedua, khobar. Ini adalah struktur kalimat yang pertama di dalam bahasa Arab. Mubtada dan khobar. Contohnya, al-qalamu ini adalah mubtada. Maksurun adalah khobar daripada mubtada. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat yang sempurna di dalam bahasa Arab, cukup kita menggabungkan antara mubtada dan khobar, antara ma'rifah dan nakirah, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Sebagai contoh kita lanjutkan sampai pas jam 7, ada 1 menit. Karena nanti setelah Isya Ana tidak bisa melanjutkan karena malam ini Ana ada ujian. Barakallahu fikum. Jadi kita selesaikan malam ini sampai selesai. Sebagai contoh, penulis kitab mengajarkan kepada kita bagaimana cara memahami mubtada dan khobar dalam 2 bentuk kata. Kalimat yang pertama atau kata yang pertama, al-waladu jalisun. Mubtada, khobar.
Wal mudarrisu waqifun. Mubtada khobar. Hanya dipisahkan dengan wawu. Tapi bentuknya bagaimana? Mubtada khobar, mubtada khobar. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat, subjek predikat. Kalimat yang sempurna dalam satu struktur kalimat. Jadi ketika kita memahami contohnya wattini wazzaituni wa turi sina wa hadzal baladil amin. Itu ada berapa? Mubtada'nya ada berapa? Khobarnya ada berapa? Itu nanti karena terlalu panjang. Contohnya qul huwallahu ahad. Ini jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah ismiyah contohnya adalah apa ya ayat Al-Qur'an? Contoh yang paling mudah wadduha wallaili idza saja. Nah, wallaili idza saja ini mubtada dan khobar. Akan tetapi khobarnya dua kata, idza saja. Ini adalah khobar daripada al-lail, seperti itu. Ini memahami mubtada dan khobar akan memudahkan kita dalam yang pertama memahami ayat atau hadis yang kita baca. Lalu yang kedua kita akan mudah untuk menerjemahkannya. Kalau kita tidak paham mubtada dan khobar, maka kita akan kesulitan untuk memahaminya. Seperti itu. Memahami saja sulit, lalu bagaimana untuk menerjemahkannya. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah demikian pembahasan kita di kesempatan pada malam hari ini. Mohon maaf, ana salah bawa flash disk karena harusnya penjelasannya jauh lebih detail daripada sekarang. Karena ana sudah siapkan slide-slide-nya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, Taufik ana diingatkan untuk menjelaskan tentang mubtada dan khobar beserta bagannya dan keterangan-keterangannya. Antum ingatkan ana. Baik, barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza kama sami'na fastaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.